Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nanto dari CV, yaitu perusahaan percetakan yang menspesialisasikan dirinya dengan pekerjaan cetak berhalaman banyak seperti kalender, buku, majalah, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat thumbnail YouTube. Ya, kalau kita mungkin sudah terbiasa dengan software-software atau aplikasi-aplikasi online yang mungkin sudah sangat kita kenal seperti Canva dan seperti aplikasi yang ada di yang lainnya juga ya. Nah, mungkin barangkali di antara kita itu ada yang tidak cocok gitu dengan apa yang disajikan itu. Mungkin ya kurang mengena atau mungkin kurang pas di hati. Nah, inilah kita bisa berkreasi sendiri dengan menggunakan software yang kita miliki, yaitu CorelDRAW ini. Yang pertama yang harus kita ingat adalah YouTube itu adalah digital ya, murni digital, bukan cetak. Sehingga kalau kita ngomong digital dan desain untuk digital, maka yang kita gunakan adalah satuannya pixel. Jadi ini harus kita rubah menjadi pixel. Info dari internet, ternyata resolusi untuk thumbnail itu adalah 1280 kali 720 ya, yang nantinya itu akan kita simpan dalam JPG, GIF atau PNG. GIF ini sudah sangat jarang dipakai ya, jadi sekarang ini kita gunakan JPG atau PNG yang jauh lebih kaya warna. Saya nggak tahu sekarang itu seperti apa. Oke, kita langsung saja. 1280 720 1280 kali 720. Ingat, DPI-nya jangan tinggi-tinggi. Kalau kita ngomong digital, maka DPI-nya adalah 72. Itu sudah cukup ya, optimal, bukan kurang atau. Tapi kalau cetak dari kotak-kotak ya. Oke, 1280 720. Oke, lanjut. Nah, formatnya adalah wajib landscape, jadi nggak boleh diportretkan. Nah, ini satuannya adalah pixel. Kita harus mencoba untuk membiasakan diri ya dengan barang-barang yang sifatnya murni digital ini. Jadi nggak usah kaget, loh kok sentiane ya opo, kok milimeter ya opo, dan sebagainya. Nggak bisa. Oke, ini adalah tampilan kita untuk thumbnail itu. Dengan double klik kita akan mendapatkan ukuran kotak, ukuran rectangle ini seukuran media awal kita, di media yang kita buat awal itu di 1280 720 ini. Kalau kita double klik, kalau misalkan ini ukuran aslinya adalah A4, ketika kita double klik langsung dia akan membentuk ukuran A4. Nah, itu di situ enaknya, salah satu enaknya CorelDRAW itu. Nah, kemudian kita perlu untuk mencari background. Saya secara pribadi itu kalau untuk thumbnail ini nggak pengen background yang aneh-aneh ya. Backgroundnya itu cukup yang warna-warna simple. Kalau lah harus cari background itu, saya nyarinya itu background yang sifatnya abstrak. Background ini tinggal kita nuansakan apa gitu. Jadi kalau misalkan biasanya itu kalau saya set besar. Kemudian kalau saya berbicara tentang CorelDRAW itu biasanya saya nuansakan agak ke hijau, ke arah hijau, karena logonya CorelDRAW itu hijau. Ini mungkin bagus ya, mungkin bagus. Jadi pakai warna ini, kita setting ini, yang muncul adalah nuansa hijau. Itu saja. Lagi ini kan juga nggak gede-gede amat. Kalau untuk urusan apa itu namanya, untuk urusan thumbnail ini kan sebenarnya nanti ukurannya itu kan jadi kecil. Kalau saya biasanya ini aja sudah cukup sebenarnya dipakai untuk thumbnail itu. Ya
ini aja sudah cukup, nggak usah versi yang gede bangetnya, nggak usah ya. Kemudian kita ke Corel Draw, kita paste, kita paste. Ya, kita langsung pakai klik kanan ya, kita masukkan ke sini, forward klik slide, dan kita edit, kemudian ukurannya paskan. Ini sebenarnya walaupun nggak dibikin apa itu namanya proporsional pun nggak apa-apa, karena ini kan apa itu namanya barangnya itu kan kotak-kotak ya, jadi nggak kelihatan itu barang penyet atau barang nggak penyet, itu kan nggak kelihatan. Oke, nah setelah itu kita kasih judul ya, seperti ini ya, misalkan tutorial ini ya, misalkan tutorial Corel Draw. Ada tanda tanya ya. Kemudian ini misalkan YouTube. Nah, kenapa saya pisahkan? Karena idealnya ya, kalau kita membuat suatu tampilan itu idealnya itu ukurannya itu berundak. Kita pastikan mana yang paling bukan dominan, tapi istilahnya mana di antara dua ini, atau kalau misalkan tulisannya itu banyak, mana di antara tulisan-tulisan yang ada itu yang paling prioritas. Kalau saya, prioritas itu saya jatuhkan ke sini. Kedua-duanya kebetulan saya buat fontnya itu adalah impact font ini. Jadi langsung saya bisa kemudian yang ini lebih besar lagi. Ini bila perlu saya kecilkan agar ini bisa dibesarkan, karena memang ini yang lebih apa itu namanya, ini yang lebih istilahnya yang lebih prioritas. Saya pilih ke semuanya, tekan L. Nah kebetulan saya itu mempunyai mempunyai kegembaran. Di sini ada wajah saya. Nah, kebetulan saya sudah ada, saya tinggal ambil foto wajah saya. Kita masukkan ke dalam power clip di sini. Oke, nah kebetulan kalau saya sukanya ini, terus kemudian ada logo Corel Draw di sebelah situ. Ini saya pepetkan menggunakan tool ya. Akan terus kemudian kita cari logonya Corel Draw. Kebetulan saya sudah nyimpen juga.
Nah, ini kita buang yang bagian bawah ini ya, kita angkut yang bawah ini. Buang, bagian atas kita pertahankan, kemudian nanti kita pasang di sini. Ini kebetulan ada sisi yang terang. Oke, nah sekarang bagaimana mengolah ini agar kelihatan. Jadi kalau dilihat dari jauh, agar dia itu lebih mudah dibaca. Kalau anu kan nggak mudah dibaca ya. Kalau seperti ini, karena ini ada sisi gelap, ada sisi terang. Jadi kesimpulannya kita harus membuat ada sisi gelap, ada sisi terangnya. Ada sisi gelap, ada sisi terangnya. Jadi di komponen tulisan ini itu harus ada dua-duanya. Caranya biasanya gini, saya buat warnanya putih. Oh iya, usahakan kalau kita menggunakan yang full digital, kita gunakan anu ya, warna yang berbasis RGB langsung. Jadi nggak usah pakai yang CMYK, nanti biar nggak tambah ruwet nanti. Di color management ini, color palette ini, kita keluarkan yang RGB juga. Kalau default paletnya itu pasti CMYK. Di default paletnya itu ini, dengan ini yang RGB. RGB ya. Oke. Nah, lalu setelah kita seperti ini, nah, kemungkinannya itu bisa dua, dikasih shadow atau kita kasih outline. Kalau kita kasih shadow, hasilnya nanti gini. Kalau kasih shadow itu cukup, ya sudah. Nah ya, kadang-kala shadownya Corel Draw ini coba dilihat agak dulu, apa ini sudah cukup. Kalau misalnya dirasa sudah cukup, karena memang lihatnya memang harus dari jauh gini, kan memang sekecil ini ya, memang cara tampilan memang sekecil ini, jadi kita harus realistis gitu loh. Kalau nggak cukup ya sudah, berarti tetap biarkan ini dibiarkan, nggak apa-apa ya, kemudian ininya bisa ya lebih tajam lagi. Sama kan kita meniru ini, tinggal kita klik ini, kita tiru ke sini. Nah, biar lebih tegas lagi ininya. Kita bisa gunakan kuning, warna kuning ya, agar beda dengan atasnya. Kemudian agar ini bisa lebih tegas lagi tulisannya, itu kita gunakan outline, kita tambahkan outline di dalamnya. Oke. Nah, di object properties ini ya outline-nya, kita kasih outline 8 16. Jangan lupa ditaruh outline-nya ditaruh di belakang. Kita tumpulkan. Sudah pantas ya, kurang lebih. Logo Corel Draw-nya ini yang nggak begitu kelihatan. Ini logo Corel Draw-nya ini bisa kita kasih ini tuh di warna putih.
kebetulan memang logonya juga warnanya agak colorful ya. Kalau kepingin lebih tajam lagi bisa kita pisahkan ini depan dengan belakangnya. Kita klik drag. Kemudian kita convert menjadi bitmap panjang RGB ya. Setelah itu ini dinolkan karena saya ingin kita menduplikat Ctrl D, dan Ctrl D dia nggak lari. Kita perlu agar dia kalau disimpan itu enggak memenuhi ini kita taruh di power click atau semuanya kita taruh di power click. Back click print. Oke, masuk ke power clip semuanya, sehingga kalau kita tekan Ctrl A, maka yang adalah bukan ini. Nah, sekarang kita tinggal simpan ya, kita tinggal simpan. Pilihannya itu ada dua, JPG atau PNG. Kalau saya lebih suka ini dalam bentuk PNG kalau saya. Kenapa? Alasannya apa? PNG alasannya apa kok JPG? Nah, 11. Nah, untuk gambar-gambar yang kaya warna seperti foto, murni foto, itu saya sarankan untuk JPG. Sedangkan untuk yang warnanya itu seakan-akan bisa dipisah-pisah, maka seperti ini kan warnanya bisa dipisah-pisah, maka PNG. Thumbnailnya ini judulnya original for Oke, ini hasilnya. Jangan lupa dibiarkan dia dalam bentuk ukuran 72 PNG ya, 72 dpi, kemudian klik OK. Kita cek. Ini ada di sini, kita double klik ya. Oke. Seperti ini ya, kurang lebih. Itu saja saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apabila ada di antara sampean semua itu ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Tidak harus subscribe, tidak harus berlangganan, tidak harus menyalakan lonceng. Kalau dianggap ini sebagai sebuah manfaat, silahkan dipakai, digunakan, dan diajarkan ke yang lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.